Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM L0212111087, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai genetika populasi. Nah, yang pertama yaitu sel. Nah, sel itu sendiri yaitu unit terkecil pada makhluk hidup. Nah, adapun perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Perbedaan lain dari sel hewan dan sel tumbuhan yaitu sentriol terdapat pada sel hewan dan jamur, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Perbedaan lainnya adalah terletak pada keberadaan plastisida. Nah, plastisida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan. Selain itu, vakuola hanya ada pada sel tumbuhan dan terletak pada sel hewan. Nah, sel hewan memiliki lisosom sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Nah, namun persamaan dari kedua sel ini yaitu sama-sama memiliki membran sel dan mitokondria. Di dalam sel, kita akan paling sering menemukan DNA untai ganda, di mana dua untai terjalin untuk membentuk heliks ganda. Setiap untai adalah polinukleotida, yang berarti untai terdiri dari banyak unit individu yang disebut nukleotida. Sebuah nukleotida memiliki 3 komponen, gula 5 karbon, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen yang mungkin yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein itu sendiri yaitu proses pembuatan DNA yang dimana melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Protein berperan untuk transportasi zat dan berperan dalam kekebalan tubuh. Proses terjadinya sintesis protein, yaitu sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Terdapat 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan transkripsi itu sendiri produknya adalah mRNA, dan translasi produknya adalah polipeptida. Nah, materi selanjutnya yaitu replikasi, di mana replikasi itu sendiri yaitu proses penggandaan DNA. Struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari untai-untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Terbentuknya pasangan tersebut karena adanya ikatan nitrogen antara 2 jenis basal. Ada 2 protein dalam pemisah rantai double helix, yaitu DNA dehelikase dan single strand binding protein. Materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu ekspresi gen, di mana ekspresi gen itu sendiri yaitu proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splitting RNA, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein.